Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan bahasan salatul khauf. Setelah kita menyebutkan dua dari tata cara atau bentuk salat khauf dalam kondisi musuh tidak berada di arah kiblat. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan bentuk yang ketiga, ketika musuh di selain dari posisi arah kiblat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bentuk yang ketiga, bentuk atau tata cara yang ketiga, barisan pasukan kaum muslimin dibagi menjadi dua. Satu barisan pasukan kaum muslimin menghadap musuh, kemudian satu kelompok atau barisan kaum muslimin atau satu pasukan, satu kelompok pasukan kaum muslimin itu salat bersama dengan imam, dengan salat sampai selesai. Nah, kemudian setelah selesai, pasukan yang tadinya sudah salat kemudian bergantian berjaga, menghadap musuh, sementara pasukan yang tadinya berjaga kemudian salat bersama dengan imam sampai selesai. Jadi dalam bentuk yang ketiga ini, imam melakukan salat dua kali dan itu dibolehkan, hanya saja salat yang kedua terhitung sunat baginya. Demikian. Dalil untuk hal ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis ini diriwayatkan dari Jabir dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Dari Jabir radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dzatir riqa wa uqimatis salatu fa shalla bi ta'ifatil rak'ataini thumma ta'akhkharu wa shalla bi ta'ifatil ukhra rak'ataini fa kana lin nabiy sallallahu alaihi wasallam arba'un walil qaumi rak'atani. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di peperangan Dzatur Riqa. Kemudian dan diiqamati salat. Lalu beliau salat mengimami satu kelompok pasukan dengan jumlah 2 rakaat. Karena ini sedang safar, maka salat ketika itu yang 4
jumlahnya yang 4 rakaat jumlahnya itu menjadi 2 rakaat. Ya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu salat mengimami satu kelompok pasukan kaum muslimin 2 rakaat, kemudian mereka ya ini sambil salam, kemudian mereka pun ya beranjak menggantikan posisi pasukan atau kelompok pasukan kaum muslimin yang sedang berjaga. Dan pasukan yang tadinya berjaga, Nabi SAW salat bersama dengan mereka, mengimami mereka 2 rakaat. Maka Nabi SAW itu telah melakukan salat 4 rakaat. Maksudnya 2 rakaat salam ya bersama dengan kelompok yang pertama, kemudian 2 rakaat salam untuk kelompok yang kedua. Ya. Adapun masing-masing dari kelompok tersebut, kelompok pasukan kaum muslimin itu salatnya mereka masing-masing 2 rakaat, demikian. Dan ini maksudnya bukan salatnya dengan 4 rakaat, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mengulangi salat ya bersama dengan ya pasukan yang kedua, demikian, yang tadinya berjaga. Dalam lafaz yang lain disebutkan shalla bi ta'ifatin min ashabihi radhiyallahu anhum rak'ataini tsumma sallama. Beliau salat yang mengimami kelompok pasukan dari sahabat-sahabat beliau 2 rakaat kemudian salam. Tsumma shalla bi akharina rak'ataini tsumma sallama. Kemudian beliau salat dengan mengimami kelompok yang lainnya, kelompok pasukan yang lainnya 2 rakaat kemudian beliau salam, demikian. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, An-Nasai, Daruqutni dan Baihaqi, hanya saja sanadnya ada kedhaifannya. Namun hadis ini dikuatkan dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan shalla bina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatal khawfi fa shalla bi ba'di ashabihi rak'ataini tsumma sallama tsumma ta'akhkhara wijahal akhari summa ta'akhkhara wa ja'al akharuna fakanu fi maqamihim fa shalla bihim rak'ataini summa sallama fa sara lin nabiy sallallahu alaihi wasallam arba'u raka'atin walil qawmi rak'atani. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, Abu Daud, Baihaqi dan Tahawi. Namun hadis ini ya dinilai lemah, tapi sebagai pendukungnya ya. Abu Bakrah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat mengimami kami dengan salat khauf, lalu beliau salat dengan sebahagian sahabat-sahabat beliau 2 rakaat, kemudian beliau salam, kemudian ya mundur sebagian sahabat-sahabat tersebut dan datang ya kelompok yang lainnya, lalu mereka pun mengambil posisi kelompok yang pertama tadi, kemudian mereka salat, kemudian beliau salat mengimami mereka 2 rakaat kemudian salam. Maka jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya 4 rakaat dan masing-masing kaum tersebut 2 rakaat, demikian ya. Kelompok pertama 2 rakaat, ya kelompok kedua 2 rakaat, demikian. Nah, dari sini para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ya hadis ini menunjukkan bolehnya ya orang yang sholat fardu ya mengikuti imam yang sholat sunat, demikian. Karena 2 rakaat yang terakhir ya bersama dengan pasukan yang terakhir, Nabi SAW ketika itu sholatnya sholat sunat ya, karena beliau sudah sholat wajib bersama dengan kelompok yang pertama, demikian. Adapun kelompok yang terakhir itu adalah salat fardu bersama Rasulullah SAW yang salat sunat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bentuk yang keempat, tata cara salat khauf, bentuk yang keempat ya, masih seperti yang awal, pasukan dibagi menjadi 2. Satu pasukan ya itu berjaga menghadap musuh, kemudian pasukan yang lain
ya, itu sholat bersama dengan imam, ya. Dan sholatnya bersama dengan imam 1 rakaat. Kemudian mereka pun beranjak meninggalkan tempat mereka, menggantikan posisi pasukan yang sedang berjaga. Lalu pasukan yang berjaga itu pun sholat bersama dengan imam, ya 1 rakaat, ya. Dan cukup, ya, masing-masing pasukan tersebut itu sholat dengan 1 rakaat, ya, tidak menambah rakaat berikutnya, demikian. Jadi sholatnya cuma 1 rakaat saja, ya, sholat cuma 1 rakaat saja, demikian. Nah, ini barangkali bisa juga karena dalam kondisi mencekam, ya, itu dibolehkan, ya. Dalil untuk hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Imam Ahmad. Begitu juga, ya, kalau itu dari sahabat Ibnu Abbas. Kemudian ada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Kemudian ada juga riwayat dari Zaid bin Sabit yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Begitu juga ada yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Baik, dalil, kita ambil satu dalil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bi dzi qaradin fa saffa an-nasu khalfahu saffaini, saffun khalfahu wa saffun mawazi al-adu, mawazi al-adu, wa shalla bis saffi alladhi yalihi rak'atan, thumma raja'a haula'i ila masafi haula'i, wa jaa'a haula'i ila masafi haula'i fa shalla bihim rak'atan wa lam yaqdu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat di tempat yang namanya Dzi Qarad. Lalu orang-orang berbaris di belakang beliau menjadi 2. Ya, sepertinya ini musuh berada di belakang kiblat, ya. Musuh di belakang kiblat, ya. Pasukan ketika itu, ya, itu berbaris di belakang Rasulullah itu dengan 2 baris. 1 barisan di belakang beliau, 1 barisan menghadap musuh. 1 barisan menghadap musuh, demikian. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu salat mengimami saf yang bersama beliau, di belakang beliau 1 rakaat. Kemudian, ya, mereka pun kembali menuju saf pasukan yang berjaga. Lalu pasukan yang berjaga tadi datang menuju saf pasukan pertama. Lalu Nabi pun salat bersama dengan mereka, mengimami mereka 1 rakaat dan tidak menambah, yaitu tidak melakukan qada untuk sisanya, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Mungkin ada yang bertanya, kok salatnya 1 rakaat? Kok salatnya 1 rakaat? Maka kita katakan ada dalil yang menunjukkan tentang keabsahan salat itu hanya cukup 1 rakaat dalam kondisi perang. Itu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, faradallahu jalla wa ala as-salata ala lisani nabiyikum fil hadari arba'an wa fis safari rak'ataini wa fil khawfi rak'atan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah azza wa jalla wa ala mewajibkan salat melalui lisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi mukim itu 4 rakaat, dalam kondisi safar 2 rakaat, dalam kondisi khauf yaitu peperangan 1 rakaat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dan Imam Ahmad, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan lanjutkan, ya, berikutnya, ya, bentuk salat khauf yang kelima. Pasukan kaum muslimin dibagi menjadi 2.
satu pasukan berbaris di belakang imam dan yang lain menghadap musuh. Untuk awal mula, jadi ini sepertinya bisa bisa dipahami bahwasanya musuh ketika itu di belakang kiblat, jadi dari arah kiblat. Ya, jadi musuh menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat, tapi tidak di arah kiblat. Nah, seperti itu. Musuhnya menghadap kiblat. Ya. Nah, semua pasukan ketika itu, ya, masuk ke dalam sholat bersama dengan imam tersebut. Jadi awalnya pasukan, ya, itu menghadap kiblat, lalu takbir, ya, takbir, ya, begitu takbir, ya, imamnya takbir, maka mereka semua takbir. Nah, pasukan yang di belakang, yang paling belakang, nah itu mereka menghadap ke musuh, demikian, ya. Adapun yang di belakang imam melanjutkan sholat bersama dengan imam, ya. Lalu rukuklah, ya, pasukan tersebut yang dekat dengan imam itu rukuk bersama dengan imam, lalu sujud. Sementara pasukan yang menghadap musuh tetap berdiri, ya. Nah, kemudian setelah sholat 2 rakaat bersama dengan imam, pasukan yang tepat di belakang imam, ya, begitu mereka selesai, maka tatkala mereka sudah sholat 2 rakaat, belum selesai, ya, tatkala mereka sholat 2 rakaat, ya, maka mereka mengambil, ya, senjata-senjata mereka. Lalu mereka pun, ya, kembali ke posisi menghadap musuh. Lalu, jadi bergantian begitu. Lalu pasukan yang tadi menghadap musuh itu berbalik menghadap ke arah kiblat, ya, kemudian maju ke depan, ya. Kemudian sholat mereka itu, ya, 1 rakaat terlebih dahulu, sementara imam, ya, sementara imam itu masih berdiri, kemudian imam pun sholat mengimami mereka di rakaat yang kedua. Nah, kita ulangi, ya. Kita ulangi, ya. Pasukan dibagi menjadi 2. Ya, pasukan dibagi menjadi 2 baris, ya. Satu pasukan, ya, itu tepat di belakang imam, pasukan yang kedua itu di belakang pasukan yang bersama dengan imam, demikian. Nah, kemudian, ya, mereka masuk ke dalam salat secara bersamaan, yaitu menghadap kiblat, kemudian berbalik, ini pasukan yang menghadap musuh tadi berbalik menghadap ke musuh, demikian, ya. Nah, kemudian salatlah imam bersama dengan pasukan yang di belakangnya dengan 1 rakaat, ya, 1 rakaat, sementara pasukan yang menghadap musuh tetap berdiri menghadap musuh. Kemudian salatlah imam bersama dengan pasukan yang tepat di belakangnya, ya, dengan 1 rakaat sampai berdiri di rakaat kedua. Demikian. Kemudian ketika berdiri, ya, di rakaat kedua, maka imam masih tetap berdiri, maka berganti posisi. Pasukan yang dekat dengan imam, di belakang imam itu mengambil posisi menghadap musuh. Kemudian pasukan yang tadi menghadap musuh, maka mereka, ya, dekat dengan imam, ya. Kemudian mereka sholat sendiri terlebih dahulu 1 rakaat, ya. Sementara imam masih berdiri, lalu di rakaat kedua imam pun, ya, ketika sudah menyusul makmum pasukan yang kedua ini yang masuk ini, jadi sholat sendiri sampai menyusul kepada imam,
Lalu setelah dipastikan semua menyusul berdiri di rakaat kedua, baru imam pun sholat ya menyelesaikan rakaat yang terakhir atau rakaat kedua itu bersama dengan ya pasukan yang di belakangnya. Kemudian ya pasukan yang sudah sholat bersama dengan imam sampai selesai, maka mengambil posisi menggantikan ya posisi pasukan yang tadi berjaga. Nah, kemudian pasukan yang berjaga pun mereka menyelesaikan sholat sendiri satu rakaat, ya demikian. Baik, kita ulangi ya. Di sini ada sedikit pelurusan ya. Ada peralatan, maksudnya kita meralat ya. Kita ulangi ya. Untuk bentuk yang kelima ini memang agak ribet, ini yang kelima ini. Agak panjang dia. Pasukan dibagi menjadi dua. Satu pasukan di belakang imam, satu pasukan di belakang pasukan tersebut. Ya, di belakang pasukan yang ada. Nah, kemudian ya mereka masuk bersama dengan imam sholat. Ketika imam takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka mereka semua masuk. Kemudian pasukan yang paling belakang itu menghadap musuh. Jadi bisa dipastikan atau bisa diperkirakan bahwasanya ya pasukan musuh itu berada di belakang kiblat ya. Baik. Nah, kemudian sholatlah imam bersama dengan pasukan yang di belakangnya dengan satu rakaat. Lalu berdiri di rakaat kedua. Ya, dalam kondisi masih berdiri, ya, dalam kondisi masih berdiri, maka mundurlah pasukan yang di belakang imam ini itu mengambil posisi berjaga. Sudah berjaga. Kemudian pasukan yang tadinya berjaga ya, itu menggantikan posisi di belakang imam ya. Kemudian mereka sholat satu rakaat terlebih dahulu sampai mereka menyusul imam berdiri, demikian. Nah, kemudian ketika dipastikan semua pasukan yang sudah menyusul ini bersama dengan imam berdiri di rakaat yang kedua, maka imam pun ya menyelesaikan sholat sampai menjelang salam, ya, sampai menjelang salam. Kemudian ketika dalam posisi tasyahud, duduk tasyahud, ya, maka pasukan yang tadinya berjaga, maka mereka pun menyusul pasukan bersama dengan imam tersebut untuk menyempurnakan rakaat yang terakhir, rakaat yang kedua, yang terakhir, lalu agar nanti bisa bersama-sama dengan imam dan makmum pasukan tersebut yang menunggu dalam kondisi duduk nanti bersama-sama salamnya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang tepat ya, karena ini terlalu panjang. Jadi seperti itu yang tepat. Tadi sempat ada keliru dalam menyampaikan ya. Baik. Nah, apa dalilnya? Nah, berikut ini. Ini dalilnya lebih panjang lagi dalilnya ini ya. Ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nasai dan Imam Ahmad dengan derajat yang hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Dan beliau pernah ditanya tentang salat khauf. Su'ila radhiyallahu anhu an salatil khauf. Beliau pernah ditanya tentang salat khauf. Faqala, maka beliau mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tilkal ghazati. Dahulu aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan tersebut. Qala fasada'a Rasulullah sallallahu an-nasa sada'aini. Maka Rasulullah SAW pun membagi manusia menjadi dua, maksud pasukan menjadi dua. Qamat ma'ahu ta'ifatun, satu kelompok pasukan itu berdiri bersama beliau, wa ta'ifatun ukhra mimma yalil aduwa wa dhuhuruhum ilal qiblati. Nah, kemudian kelompok yang kedua atau kelompok yang lain itu menghadap ke musuh, punggung mereka menghadap kiblat. Oh, jadi di belakang kiblat ini, ya, di belakangi kiblat. Ini juga ada pelurusan lagi, di belakangi kiblat.
Fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kabbaru jami'an. Ya, wa kabbaru jami'an. Maka Rasulullah SAW pun takbir, lalu mereka takbir bersamaan. Alladzina ma'ahu walladzina yuqabiluna al-adu. Baik itu pasukan yang bersama beliau, demikian pula pasukan yang menghadap musuh. Jadi pasukan yang bersama musuh ini, yang menghadap musuh, ternyata ini takbirnya nggak menghadap kiblat. Nah, seperti itu. Ya. Summa raka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atan wahidatan. Kemudian Rasulullah salat satu rakaat, ya. Faraka'a ma'ahu at-ta'ifatu allati talihi. Ya, kemudian salat juga, ya. Kemudian salat juga bersama dengan Rasulullah itu kelompok yang di belakang beliau. Summa itu ruku, kemudian summa sajada wa sajadat at-ta'ifatul lati talihi. Kemudian beliau sujud pula lah, ya, kelompok yang di belakang beliau. Wa akharuna qiyamun muqabili al-aduwi. Sementara kelompok pasukan yang lainnya masih berdiri menghadap musuh. Summa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah itu berdiri di rakaat yang kedua. Wa akhadhatit ta'ifatul lati salat ma'ahu aslihatahum. Dan kelompok yang salat bersama beliau tadi itu mengambil senjata mereka. Summa masyau al-qahqara ala adbarihim hatta qamu mimma yalil adu. Kemudian mereka pun berjalan, ya, secara perlahan atau secara cepat di belakang, ke arah ke belakang mereka, berbalik badan, ya, sampai mereka berdiri menghadap ke musuh. Wa akbaratit ta'ifatul lati kanat muqabilatal adu. Maka datanglah pasukan yang tadinya menghadap musuh. Faraka'u. Maka mereka pun salat bersama, maka mereka salat sendiri satu rakaat, mereka ruku, mereka sujud. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun kama huwa. Sementara Rasulullah masih berdiri sebagaimana sebelumnya. Summa qamu, kemudian mereka pun itu mengambil posisi menyusul Rasulullah sampai berdiri. Faraka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atan ukhra. Maka Rasulullah pun, ya, ruku, ya, di rakaat yang kedua ini, ya, maka mereka pun, ya, faraka'u ma'ahu, ya, maka mereka meruku bersama beliau. Wasajadu ma'ahu, dan beliau sujud, mereka pun sujud bersama beliau. Summa akbalatit ta'ifatul lati kanat tuqabilul adu, ya. Maka ketika sudah sujud, duduk, ya, Rasulullah duduk bersama dengan pasukan yang di belakang beliau, maka kelompok yang akad istisna, yang tidak dipersyaratkan, ya, barang tersebut harus dimiliki terlebih dahulu, ya, karena dalam proses produksi demikian. Bahkan barangnya belum ada pun tidak mengapa untuk dijual. Nah, boleh juga untuk kontan pembayarannya, boleh sebahagian atau tertunda nanti, dan bisa disepakati akadnya demikian. Wallahu ta'ala alam wa anta fajazakallahu khairan. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, jika ada seseorang yang rajin sholat, berbakti kepada orang tua, akidahnya sahih, tapi dia penjual sabu, bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari segala bentuk kemaksiatan. Ya. Orang seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan dia untuk senantiasa taat di atas petunjuk Allah dan Rasul-Nya.
Orang seperti ini memiliki sisi baik ya di beberapa sisinya dalam kehidupannya, seperti akidahnya bagus, sholatnya bagus, bakti sama orang tua bagus, tapi dia memiliki sisi buruk ya, yaitu dia menjual ya narkoba yang ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya, begitu juga dilarang oleh pemerintah. Demikian. Bagaimana orang seperti ini? Ya orang ini naqisul iman, ya termasuk orang yang lemah imannya, yang pelaku kemaksiatan, ya, termasuk orang yang fasik, bahkan merupakan bentuk ya perusak, ya. Bahkan para penjual narkoba, saya menggolongkan mereka ini termasuk orang yang mufsid, ya, orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi, ya, hanya untuk keuntungan pribadinya, tapi dia merusak orang lain. Nah seperti itu. Nah, demikian. Nah tentunya dosanya dosa besar, bukan dosa ringan, ya. Dan sabu itu termasuk bagian dari khamar, karena khamar itu memabukkan, walaupun dalam bentuk ya kita katakan dalam bentuk serbuk, dalam bentuk cairan, ataupun pokoknya padatan yang dia menghilangkan akal. Ya, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Begitu kata Nabi SAW. Demikian. Jadi ini dosa besar, bukan dosa ringan. Ya, demikian. Nah, seperti itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, termasuk ya saudara kita yang jatuh ke dalam kemaksiatan. Ya, semoga dapat hidayah untuk bisa meninggalkan kemaksiatannya. Maka kita katakan ya termasuk akidah yang bermasalah sesungguhnya kalau sampai ya dia sulit untuk meninggalkan menjual perkara yang diharamkan ini, ya, karena berarti ada masalah pada keyakinannya. Nah, kalaulah dia seandainya yakin bahwasanya takdir, ya, takdir itu benar dalam keyakinan dia, maksudnya adalah dia mengimani takdir Allah itu dengan baik, maka dia akan tinggalkan mencari rezeki dengan cara yang haram seperti ini, ya, menjual sabu, narkoba, demikian. Nah seperti itu. Kenapa? Ya, karena rezeki telah ditetapkan. Kalau dia katakanlah cukup dan kaya ketika menjual narkoba, maka sesungguhnya kalau dia beralih dengan beralih menjual hal-hal yang halal yang lainnya, maka insya Allah dia pun akan dapatkan yang sama. Demikian. Berarti kalau dia demikian, ada kesalahan pada keimanan terhadap takdir Allah. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, ada perempuan yang biasanya membuka aurat di rumah. Pas datang laki-laki yang bukan mahramnya, ditutup auratnya. Saat kami lagi makan, dia ngomong gini ke kami, si perempuan itu berbicara. Tadi datang si bukan mahram, jadi aku berubah jadi baja hitam karena menutup auratnya. Itu hukum dia gimana Ustaz? Apakah dia masih Islam? Itu termasuk menghina syariat Islam? Mohon penjelasannya Ustaz yang detail. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang menutup pakaian, ya, menutup auratnya dengan pakaian yang warna hitam, lalu dia katakan ya dengan baja hitam, mungkin semacam kesatria baja hitam seperti itu yang menutupi tubuhnya. Ini kita katakan memang ungkapan yang keliru, tapi sepertinya orang ini bukanlah dalam konteks memperolok-olok, ya, tapi dia ingin memberikan kabar bahwasanya ya kondisi tubuhnya itu sama seperti orang yang menutup dirinya dengan baja yang berwarna hitam, mungkin seperti itu, ya. Dan dia tidak bermaksud untuk memperolok-olok, ya, demikian, ya. Pada umumnya kalau orang yang memperolok-olok biasanya ya seperti ini, ya, dia tidak akan benarkan hal tersebut dan dia tidak akan berinteraksi dengan hal tersebut, demikian. Bahkan dia akan tinggalkan, tapi ternyata dia lakukan, ya, cuma hanya saja mungkin dia ingin menyerupakan dirinya ketika itu, ya,
dengan mungkin satria wajah hitam, tapi bukan dalam rangka untuk memperolok-olok, karena itu tidak ditujukan kepada orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi wallahu taala alam, lebih baik mungkin dia meninggalkan ucapan seperti ini ya, dan insya Allah taala dia masih Islam. Kalau saya duga dia bukanlah sedang ya menjadikan hijabnya yang berwarna hitam itu sebagai objek olok-olokan, tapi dia ingin menyerupakan posisi dirinya yang ketika itu menutup aurat dengan pakaian warna hitam itu seperti ya satria wajah hitam, mungkin seperti itu ya. Jadi berbaik sangka, dan insya Allah taala masih muslim, hanya saja kita tidak sarankan dia ucapkan hal itu di hadapan orang banyak, sehingga nanti orang lain akan berburuk sangka kepada dia, atau nanti orang lain malah mengambil ungkapan seperti itu untuk ya memperolok-olok ya syariat hijab. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, barangkali ini saja bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Ayo kita sempurnakan ya pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Ya, bila ingin punya sebuah rumah di surga, minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan terus akan mengalir pahala tersebut karena saat ini sudah dimanfaatkan ya masjid tersebut. Maka ayo kita berdonasi. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.